Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Ajijah dengan teman saya Juriyah. Kami dari kelompok 11, materi pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Presentasi kami yang berjudul Sumber Belajar IPA Lingkungan Sekitar. Prinsip belajar adalah learning by doing. Lebih lanjut ditegaskan bahwa belajar akan lebih bermakna jika siswa yang belajar mengalami atau melakukan sendiri. Secara umum dikatakan bahwa belajar sebagai proses interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar dan dilakukan secara aktif dengan segenap panca indera yang ikut berperan. Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang sebagai proses yaitu dari upaya manusia untuk memahami gejala alam dengan tata cara yang sangat analitis, cermat, lengkap, serta menghubungkan gejala alam satu dengan yang lainnya, sehingga keseluruhannya membentuk suatu sudut pandang yang baru tentang objek yang diamati. IPA tidak dapat dipelajari tanpa mempraktikannya. Pemahaman dapat dicapai apabila siswa berperan aktif dalam belajar. IPA dapat dipandang sebagai produk yaitu dari upaya manusia untuk memahami gejala alam. Produk ini berupa prinsip, teori, hukum, konsep maupun fakta yang semuanya itu ditunjukkan untuk menjelaskan berbagai gejala alam. Pembelajaran IPA dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara aktif, yaitu kegiatan eksplorasi, percobaan, diskusi, atau kegiatan lain yang untuk mengungkapkan fenomena alam atau segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas keseharian dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPA di SD, yaitu lebih menekankan pada proses, maka dalam pembelajaran hendaknya dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Siswa aktif melakukan eksplorasi, percobaan, pengujian, diskusi, atau kegiatan lain yang menekankan siswa aktif dalam belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran IPA yang perlu diperhatikan adalah kesiapan guru dan kreativitas guru untuk menentukan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan menyiapkan media atau sarana belajar yang bervariasi dari lingkungan sekitar. Hal ini untuk mengatasi kejenuhan pada diri siswa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Aida Ajijah. Langsung saja, pentingnya lingkungan sekitar. Yang pertama, sebagai sasaran belajar. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, sebagai sarana belajar. Lingkungan sebagai sasaran belajar, segala sesuatu di sekitar anak itu merupakan objek untuk dipelajari atau diajarkan kepada anak, atau lingkungan sebagai sasaran belajar bagi anak. Dan yang kedua, lingkungan sebagai sumber belajar. Beberapa sumber belajar misalnya guru, buku-buku, laboratorium, kebun sekolah, tenaga ahli, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Lingkungan merupakan sumber belajar yang tak habis-habisnya memberikan pengetahuan bagi anak. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai sarana belajar. Setiap proses belajar memerlukan sarana belajar. Misalnya, ruangan kelas sebagai perabotannya, laboratorium dengan perlengkapannya, perpustakaan, dan sebagainya. Lingkungan sebagai sarana belajar yang baik, bahkan lingkungan sekitar yang dialami menyediakan bahan-bahan yang tidak usah dibeli. Misalnya, untuk mempelajari proses pernapasan pada manusia, maka kita memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, lingkungan merupakan sarana belajar yang ekonomis. Selanjutnya, belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dapat mengembangkan aspek pedagogis yang dapat dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan adalah yang pertama, mengembangkan sikap dan keterampilan, dan yang kedua, dapat digunakan bagi siswa dari tingkat
dari semua tingkat perkembangan intelektualnya. Yang ketiga, dapat menjadi sumber inovasi belajar anak. Selanjutnya, strategi menggunakan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA antara lain: yang pertama, gunakan lingkungan sebagai lahan perkembangan keterampilan proses. Yang kedua, gunakan lingkungan sebagai lahan pengembangan sikap. Yang ketiga, gunakan lingkungan untuk pengayaan. IPA dapat dipandang dari 3 aspek, yaitu proses ilmiah, produksi ilmiah, dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA diharapkan lebih menekankan pada proses, lebih menekankan pada belajar atau learning, bukan mengajar, teaching. Dalam hal ini, siswa belajar aktif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Belajar aktif khususnya dalam pembelajaran IPA perlu keterlibatan fisik maupun mentalnya, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan eksplorasi, percobaan, dan diskusi untuk memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.